Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin memaparkan materi saya yang berjudul Struktur dan Stratifikasi Sosial Sekolah. Pengertian struktur sosial secara sederhana bisa didefinisikan sebagai pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial. Konsep stratifikasi sosial. Aristoteles mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang tersusun secara hierarkis. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada yang di tengah-tengah. Perbedaan itu didasarkan bahwa sebenarnya dalam kehidupan masyarakat terdapat penghargaan tertentu bagi masyarakat yang lainnya. Penghargaan terhadap seseorang kepada orang lain merupakan landasan utama terbentuknya struktur sosial di masyarakat. Struktur sosial yang terjadi di masyarakat merupakan bentuk kebiasaan hubungan antar manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang dan setiap saat akan mempunyai situasi tertentu yang menentukan hubungan dengan orang lain secara vertikal maupun horizontal. Bentuk-bentuk lapisan yang berkembang dalam masyarakat mempunyai perbedaan tergantung dalam situasi sosial mana masyarakat itu berinteraksi dan berkembang. Beberapa pendapat mengatakan bahwa lapisan tidak hanya dikenal dalam dunia manusia, melainkan juga dikenal dalam dunia hewan, tumbuhan, dan berbagai kehidupan lainnya. Pitiran Asorokin mengatakan bahwa lapisan sosial merupakan perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sebagai perwujudannya adalah terbentuknya kelas yang teratas, menengah, dan kelas bawah. Strata sosial merupakan suatu bentuk di mana semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukan mereka diketahui dan diakui oleh masyarakat umum. Fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Yang kedua, sistem pertanggaan atau tingkatan. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan. Yang keempat, penentu lambang-lambang atau simbol status. Yang kelima, alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kehormatan. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, berpengetahuan luas atau berilmu tinggi. Jenis stratifikasi sosial. Pertama, hierarki kelas. Yang kedua, hierarki kekuasaan. Yang ketiga, hierarki status. Sistem stratifikasi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem stratifikasi terbuka, menggambarkan bahwa kedudukan seseorang diperoleh atas usaha sendiri melalui beragam saluran sehingga mobilitas sosial vertikal umum terjadi. Yang kedua, sistem stratifikasi tertutup, menggambarkan kedudukan seseorang dalam masyarakat diperoleh karena kelahiran sehingga mobilitas sosial vertikal sangat sulit terjadi. Bentuk stratifikasi sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, stratifikasi ekonomi yang didasari oleh ekonomi dinilai menjadi faktor tertinggi lapisan sosial dapat terbentuk. Di era industri saat ini, orang yang memiliki modal atau alat produksi dianggap menduduki lapisan sosial teratas. Yang kedua, stratifikasi politik. Faktor yang mendasari stratifikasi politik ialah kekuasaan. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, maka semakin tinggi pula status sosialnya. Yang ketiga, stratifikasi status sosial. Pembagian kelas pada masyarakat didasari oleh perbedaan status kehormatan.
Orang yang berasal dari kelas terhormat cenderung membatasi pergaulan dengan orang dari luar kelasnya. Sifat stratifikasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifat alamiah. Secara alamiah, lapisan sosial masyarakat dapat terbentuk karena keturunan, senioritas, dan pemimpin masyarakat adat. Yang kedua, sifat disengaja. Alasan utama stratifikasi sosial yang disengaja berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, dan organisasi. Sekian dan terima kasih.